Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, Filsafat Teknologi, mendapatkan tema etika dan teknologi yang nantinya akan kami bahas oleh 3 pemateri antara lain Said Ismail, Elvinda Salsabila, dan Muhammad Ainul Yakin. Simak terus videonya ya teman-teman. Nah, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu etika. Ethic from Greek ethos, character, is the systematic study of the nature of value concept, good, bad, ought, right, wrong, etc., and of the general principle to be justified as in applying them to anything, also called moral philosophy. Etika dari bahasa Yunani ethos, character adalah studi sistematis tentang sifat konsep nilai, baik, buruk, seharusnya, benar, salah, dan lain-lain. Dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita dalam menerapkan mereka untuk apapun juga disebut filsafat moral. The term ethics in use in 3 different but related ways, signifying first, a general pattern or way of life. Second, a set rules of conduct or moral code. Third, inquiry about why of life of rules of conduct. Istilah etika digunakan dalam 3 cara yang berbeda tetapi terkait, yang menandakan yang pertama pola umum atau cara hidup, yang kedua seperangkat aturan perilaku atau kode moral, yang ketiga penyelidikan tentang cara hidup aturan perilaku. Maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang merupakan cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai atau moral yang berlaku. Sedangkan moral itu sendiri adalah ajaran sistem nilai baik buruk yang diterima sebagaimana adanya, tetapi etika adalah kajian tentang moral yang bersifat kritis dan rasional. Dalam video ini, selanjutnya istilah etika dan moral mempunyai arti yang sama untuk merujuk pada penilaian perbuatan baik buruk dengan alasan rasional. Kenapa manusia dalam kehidupannya harus beretika? Kenapa segala tindakan manusia tidak lepas dari penilaian, sementara makhluk lain tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita telusuri beberapa anggapan dasar tentang hakikat manusia. Secara umum, yang membedakan manusia dengan binatang adalah pada akalnya. Akal merupakan unsur pembeda, bukan unsur yang membuat manusia lebih unggul dengan makhluk lain. Akal mempunyai 2 aspek dalam penggunaannya. Jika digunakan secara benar, akan meningkatkan taraf kemanusiaannya. Tetapi jika digunakan secara tidak benar, akan menurunkan derajat manusia menjadi binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Maka di dalam kajian yang akan disampaikan video ini adalah bagaimana kita akan melihat fenomena etika di dalam teknologi. Bahkan kajian teknologi masa kini karena memandang persepsi manusia dari zaman ke zaman. Nah, begitu tadi penjelasan daripada etika. Kita masuk pada nomor 2 adalah teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi menurut Runes berakar dari kata teknik, yang berarti serangkaian prinsip atau rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu, pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dalam seni. Adapun arti dari kata logos menurut The Lynch G sebagai akar kata dari logi, tidak mengacu pada status ilmiah dari teknologi sebagaimana ditemukan dalam istilah antropologi, biologi, sosiologi, namun lebih mengacu pada makna tata pikir ataupun keteraturan, sebagaimana ditemukan dalam istilah kronologi dan ideologi. Dari berbagai definisi di atas, lihat jelas bahwa terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, teknologi bukanlah ilmu, melainkan penerapan dari ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak bisa disangkal bahwa pengetahuan ilmiah memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan teknologi modern. Namun, dalam perjalanannya, di sepanjang sejarah teknologi, banyak ditemukan bahwa rancangan-rancangan dan penemuan teknologi bisa terwujud atas dasar suatu upaya yang secara teori
pada masa itu justru salah. Proses penemuan dalam teknologi seperti halnya dalam ilmu sering diilhami oleh hal-hal di luar teori yang telah ada pada saat itu. Dengan demikian, pernyataan bahwa teknologi merupakan penerapan ilmu harus diterima bukan dalam arti yang absolut. Demikian juga dengan pernyataan bahwa teknologi berbeda dengan ilmu. Memang, teknologi berbeda dengan ilmu, namun pada kenyataannya ilmu menyambungkan beberapa komponennya dalam bangunan teknologi. Dalam pendekatan sistem, teknologi merupakan sebagian output dari ilmu itu sendiri. Yang kedua, teknologi merupakan ilmu. Hal ini dirumuskan dalam kaitan dengan aspek eksternal dan aspek internal yang dikaitkan dengan objek material ilmu itu sendiri, seperti objek fisik, biologis, sosial, pikir, dan kepentingan industrial, maupun objek formal berupa penerapan teori ilmiah. Pernyataan tersebut menimbulkan permasalahan serius apabila dinyatakan bahwa teknologi merupakan ilmu. Hal ini tentu akan menghilangkan aspek-aspek teknologi yang lain, misalnya asumsi filosofis di balik teknologi, aspek ideologis dari teknologi, aspek sosiologis dari teknologi, maupun aspek budaya dari teknologi. Sebab teknologi secara mendasar lebih dari sekedar dan berbeda dengan ilmu terapan. Dan yang ketiga, teknologi merupakan keahlian ilmiah yang terkait dengan realitas kehidupan sehari-hari. Untuk bahasan ini, sebaiknya kita perhatikan pendapat-pendapat yang merumuskan teknologi dengan penekanan, bukan pada pengetahuan, melainkan pada dimensi praktis maupun aktivitas dari teknologi. Etika teknologi merupakan acuan dalam menyikapi perkembangan teknologi yang sangat pesat, di mana perkembangan teknologi ini memberikan dampak yang besar terhadap alam dan masyarakat. Dampak yang diinginkan tentunya dampak positif, yaitu membawa pada kesejahteraan manusia. Kan tetapi, di sisi lain muncul dampak yang tidak diinginkan, yaitu dampak negatif, di mana membawa kesengsaraan kepada manusia. Oleh karenanya, untuk sebisa mungkin memperkecil dampak negatif yang muncul diperlukan etika teknologi. Tindakan yang dinilai oleh etika adalah yang dilakukan secara sengaja dan haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga etika teknologi berkaitan dengan unsur tanggung jawab, yaitu tanggung jawab pada perkiraan perubahan-perubahan alam dan sosial yang mungkin terjadi. Maka, etika teknologi berkaitan dengan keinsyafan etis dan kewajiban etis. Keinsyafan etis adalah kesadaran tentang apa yang seharusnya ada. Kewajiban etis adalah upaya maksimal yang harus dilakukan untuk meniadakan atau mengurangi kesenjangan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada. Ada keterpengaruhan manusia terhadap teknologi dan bagaimana manusia itu menyikapi teknologi dengan etis atau perilaku yang beretika. Nah, yang pertama itu teknologi itu mengubah persepsi manusia tentang waktu dengan diciptakannya teknologi berupa arloji. Nah, muncul arloji ini manusia menjadi respect terhadap waktu, lebih ketatnya dalam memahami waktu yang tidak menggunakan jam, maka dia akan lebih sampai dalam menggunakan waktu, atau secara kasarnya bisa saja dia tidak ada rasa respect terhadap waktu. Maka persepsi manusia dalam waktu ini berubah ketika datangnya sebuah arloji. Kemudian diciptakannya arloji ini dengan tujuan seakan-akan sudah tidak membutuhkan terhadap alam, tidak fokus terhadap matahari itu sudah berada di tengah-tengah, itu sedang pukul berapa, kita sudah memiliki arloji. Kemudian yang nomor 2 ada namanya teknologi mengubah persepsi manusia tentang ruang. Seperti contoh ketika manusia sudah menemukan penemuan tentang teropong, itu sudah tidak ada jarak. Ketika kita bisa melihat dari bumi, di bulan itu ada apa saja dengan teropong bisa dicapai. Ya, nah yang nomor 3 itu ada teknologi bisa mengubah persepsi manusia tentang tulis. Jadi ketika manusia bercerita secara langsung face to face, maka memahaminya itu bisa memakai perasaan. Tapi ketika cerita udah dituangkan dalam tulisan, dalam bentuk buku, kita akan sulit memahami secara psikologis pengarang itu sedang merasakan hal yang baik ataupun hal yang buruk. Nah, disinilah letak persepsi manusia berubah dari segi tulis. Begitulah tadi pemaparan tentang etika dan teknologi menurut kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.